Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Miji. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita kepada teman-teman tentang pengalaman atau kisah saya yang mungkin sangat lucu. Tapi sebelum kita mulai dengan ceritanya, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali melihat channel saya, bisa dukung saya dengan cara tekan tombol subscribe atau bisa nyalakan lonceng notifikasinya dan like, komen, serta bagikan kepada teman-teman sekalian. Oke, mungkin semua sudah pada penasaran ya, kira-kira ceritanya apa ya? Nah, ini dia ceritanya. Ini pengalaman yang saya alami ketika awal-awal saya menjadi seorang tunanetra. Dan karena baru awal-awal saya menjadi tunanetra, jadi saya belum bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, saya belum bisa menerima keadaan sebagai seorang tunanetra. Dan ada teman saya, dia yang setia menemani saya kemana saya pergi. Dia selalu menuntun saya untuk bisa membawa saya jalan-jalan, bisa bawa saya pergi jalan-jalan ke pantai, mandi, pokoknya jalan-jalan kemana selalu dia yang bawa. Tapi teman saya ini dia orangnya dia kecil, kerdil, dan kata orang seperti orang bilang dia bongkok ya, jalan berdirinya tidak normal, bongkok ya. Jadi satu kali kami jalan-jalan, terus karena kesiangan jadi kami haus, lapar, tapi di situ tidak ada kios. Jadi kami tidak tahu bagaimana supaya kami bisa mengisi rasa haus kami, lapar kami. Lalu kami berdua sepakat untuk curi kelapa muda. Jadi kami curi kelapa muda, tapi ini menjadi persoalannya siapa yang panjat. Kalau saya kan tidak mungkin, karena saya tidak bisa melihat bagaimana saya bisa panjat kelapa. Dan akhirnya kami sepakat untuk dia yang panjat kelapa. Tetapi karena teman saya ini dia bongkok dan sulit untuk berdiri lurus di kelapa, ketika dia sampai di antara bebek kelapa dan buah kelapa, dia tidak bisa sampai ke atas, tapi dia pegang di batang kelapa, kemudian tangannya sambil nyolok kelapa begini ya. Tapi karena dia bongkok, akhirnya karena dia setengah mati, jadi ambil kelapa. Kemudian dia sampai berhasil mengambil dan dia turunkan. Terus saya bilang, ini tapi cari yang agak lebih besar. Dan dia berusaha untuk mencari yang lebih besar dari itu. Nah, ketika dia berusaha untuk mencari yang lebih besar, tiba-tiba dia jatuh turun. Langsung kedengaran bunyinya besar, pang. Lalu saya bilang, cari buah kelapa yang besar begitu, yang cari yang begitu. Terus teman saya ini dia karena sudah kesakitan dan dia jengkel, masa saya sudah jatuh baru dia bilang cari buah kelapa yang besar begitu. Terus dia bangun diam-diam dan dia pukul saya fluku dari belakang. Terus saya bilang, kawan turun, karena tuan kelapa sudah datang, cepat turun, kita lari. Jadi saya langsung bergegas untuk lari. Setelah saya lari, saya tabrak pohon pisang. Terus saya bilang, kalau berani satu-satu, jangan keroy. Saya pikir tuan kelapa yang saya tabrak pohon pisang. Dan saya juga tidak tahu kalau ternyata ini teman saya yang jatuh, itu bukan buah kelapa yang jatuh, tapi itu teman saya yang jatuh. Jadi saya tidak bisa lari lagi karena dihalang oleh pohon-pohon pisang. Akhirnya saya duduk di situ dan saya teriak teman saya. Kemudian dia kaget dia sudah ada di samping saya dan dia bilang, itu tadi saya yang jatuh, masa ketika saya jatuh lu bilang cari buah kelapa yang besar begitu. Makanya saya marah dan saya pukul. Itulah pengalaman kisah hidup saya yang mungkin bagi saya sangat lucu. Dan bagi teman-teman yang tertawa,
apa-apa, ini cuma aja hiburan dan sekian.